Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Ibu Pustika sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Izinkan malam ini kami ingin menyampaikan materi tentang analisa keseimbangan lintasan pada perakitan body bus pada karoseri guna meningkatkan efisiensi lintasan. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Junaidi dan Angga, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Oleh kelompok 2. Next, Pak. Kelompok 2 ini terdiri dari 8 orang. Ada Bapak Hanu, ada Bapak Juhari, Pak Yosi Sasaki, Ibu Maria Ulfa, ada Bapak Bambang, Ibu Sugita, dan saya sendiri, Sopan, dan Bapak Sujono. Next, Pak. Pendahuluan, fokusnya, peningkatan efisiensi lintasan untuk meningkatkan produktivitas. Keseimbangan lintasan meminimkan workstation dan waktu nganggur. Permasalahan, bagaimana minimasi jumlah 1, stasiun kerja, 2, waktu siklus, 3, pemerataan beban kerja. Next. Keseimbangan lintasan perakitan. Tujuan penggunaan keseimbangan lintas perakitan diantaranya beberapa pendapat ahli. Pertama, itu menurut Boysen dan kawan-kawan, menyusun berbagai bidang keseimbangan lintasan perakitan berdasarkan pada pengaturan karakteristik praktis dan menyoroti pengembangan model yang relevan untuk mencerminkan masalah dunia nyata. Menurut Jagi dan kawan-kawan, menerapkan keseimbangan lintasan untuk meminimalkan waktu idle dari stasiun kerja di lintasan produksi. Kemudian menurut Masud, menginvestigasi perpindahan jalur produksi otomatis untuk mengurangi waktu siklus total dan meningkatkan pemanfaatan mesin. Yang terakhir, menurut Kumar dan Mahto, yaitu menggunakan tujuan minimalisasi jumlah stasiun kerja dan maksimalisasi tingkat produksi. Kemudian selanjutnya oleh Pak Sujono. Terima kasih Pak Sopan. Di sini saya akan menyampaikan metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan perbaikan lintasan secara heuristik. Menurut Haligisson dan Birney, yaitu menginisiasi metode bobot terurut atau rank positional weight atau RPW. Selanjutnya, menurut Bridgekill dan Webster, yaitu memperkenalkan metode pendekatan wilayah atau region approach atau RA. Dan selanjutnya Moody dan Young, yaitu memperkenalkan metode aturan kandidat terbesar atau largest candidate rules atau LCR. Next. Algoritma baru yang muncul dalam keseimbangan lintasan adalah 1. Algoritma Guided Greedy Randomized Adaptive Search Procedures atau GRASP. Yang kedua, simulasi menggunakan perangkat lunak, arena, dan programming Java. Namun, yang sangat populer tetap menggunakan metode heuristik. Selanjutnya disampaikan Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Sujono. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai metode yang dipilih menggunakan rank positional weight atau RPW dengan urutan sebagai berikut. Pertama, itu buat diagram jaringan kerja atau precedence, kemudian hitung waktu siklusnya, lalu buat metrik lintasannya, setelah itu hitung bobot waktu operasinya, kemudian urutkan bobot waktu operasi dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian hitung jumlah stasiun kerja minimum. Setelah itu, buat flow diagram untuk minimum stasiun kerja, kemudian lakukan trial and error, dan hitung balancing delay-nya. Untuk rumus-rumus yang digunakan, ada 3 persamaan.
Yang pertama, persamaan nomor 1 untuk menghitung cycle time atau waktu rata-rata yang dihasilkan dalam satu satuan kerja, di mana periode waktu pengerjaan dibagi dengan output yang diinginkan. Kemudian untuk persamaan nomor 2, yaitu untuk menghitung efisiensi lintasan dengan rumus yang tertera di sini. Kemudian persamaan nomor 3 untuk menghitung balance delay dengan persamaan yang tertera di sini. Selanjutnya, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Yosi. Silakan Pak Yosi. Terima kasih Pak Bambang. Kita lanjutkan teman-teman dan Bu Mustifa. Dari hasil analisa terhadap kondisi aktual, maka kita akan mendapatkan tabel 2, yaitu pembebanan pada satuan kerja pada saat kondisi aktual. Dari kondisi aktual, terdapat 7 stasiun kerja dengan masing-masing waktu operasi yang berbeda-beda. Stasiun kerja pertama memerlukan waktu 352,72 menit, kemudian stasiun kerja yang kedua memerlukan waktu 390,76 menit, stasiun kerja yang ketiga membutuhkan waktu 211,07 menit, keempat 230,08 menit, kemudian stasiun kerja kelima memerlukan waktu 489,79 menit, keenam 388,31 menit, dan yang terakhir yang ketujuh 507,14 menit. Dengan menggunakan persamaan 2 yang tadi dikemukakan oleh Pak Bambang, maka kita bisa menghitung efisiensi lintasannya. Dengan menggunakan persamaan 2 tadi, kita akan memperoleh hasil bahwa efisiensi lintasannya sebesar 72,39%. Kemudian kita menghitung berapa balancing delay-nya, maka menggunakan persamaan 3 diperoleh 27,61%. Analisa yang bisa kita tarik pada kondisi lintasan aktual adalah bahwa perakitan body bus yang ada pada saat ini, perusahaan telah menerapkan pengelompokan elemen kerja ke dalam 7 stasiun kerja atau SK. Dari tabel 2 tadi menunjukkan pembagian penugasan elemen kerja pada masing-masing stasiun kerja. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa beban pada stasiun kerja yang merupakan beban maksimum terdapat pada stasiun kerja nomor 7 dengan total waktu operasi mencapai 507,14 menit. Beban pada stasiun kerja 7 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun kerja nomor 3 ataupun 4 dengan waktu operasi hanya 211,07 menit dan 230,08 menit. Selanjutnya analisa berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Maria Ulfa. Silakan Bu Maria. Baik, terima kasih Pak Yosi. Kita lihat pada tabel 3, pembobotan pada stasiun kerja saat kondisi aktual. Hasil pembobotan tersebut kemudian diurut dari yang terbesar hingga terkecil. Hasilnya diperoleh tabel 4. Tabel 4 menjelaskan hasil pengurutan nilai bobot posisi. Bila dalam 1 bulan ada 24 hari kerja dengan 7,5 jam per hari dan target produksi 20 unit, maka diperlukan pada satu stasiun kerja perlu 540 menit. Dari tabel 4, maka terlihat bobot stasiun kerja 1 sangat besar, sementara bobot kerja stasiun nomor 7 sangat rendah. Selanjutnya disampaikan oleh Kak Sugita. Usulan kondisi lintasan produksi dengan rujukan tabel 4 berdasarkan urutan elemen kerja pada positional weight yang sudah diurutkan adalah mengurangi stasiun, yaitu stasiun 7. Terdapat tabel stasiun kerja pada kondisi usulan. Stasiun kerja 437,46 menit. Stasiun kerja kedua 442,64 menit. Stasiun ketiga 450,23 menit. Dan stasiun kerja keempat 469,85 menit. Stasiun kelima 430
menit, dan yang terakhir stasiun kerja ke-6 339,34 menit. Efisiensi lintasan dengan 6 stasiun didapat dengan persamaan 91,16%, dan balance delay yang diperoleh pada persamaan 3 8,84%. Kesimpulan, dengan melihat perbandingan tabel di bawah membuktikan dengan mengatur keseimbangan lintasan produksi dengan menggunakan metode rank positional weight dengan usulan menghilangkan satu stasiun saja, menghasilkan efisiensi meningkat dari 72,39% menjadi 91,16%, dan balance delay turun dari 27,61% menjadi 8,84%. Hasilnya, output produksi meningkat dari 20 unit menjadi 21,6 unit per bulan. Oke, alhamdulillah pembahasan tentang analisa keseimbangan lintasan pada perakitan body bus pada karoseri guna meningkatkan efisiensi lintasan telah selesai kita laksanakan oleh kelompok 2. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat. Kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.